warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Kedatangan mereka tidak hanya untuk berdagang, tetapi membawa pengaruh besar dalam bidang politik, ekonomi, hingga budaya, mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Semua pernah menjajahi Indonesia dan menguasai wilayah Nusantara. Yuk simak video selanjutnya tentang sejarah bagaimana masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Pada awal abad ke-16, bangsa Portugis berlayar dari Eropa menuju Asia dengan tujuan utama mencari rempah-rempah. Tahun 1911, mereka berhasil merebut Malaka sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Masuknya Portugis ke Indonesia menjadi awal dari keterlibatan bangsa Eropa dalam perdagangan rempah dan membuka jalan bagi bangsa Eropa lainnya untuk datang ke Nusantara. Bangsa Portugis pertama kali singgah di Indonesia pada tahun 1512, tepatnya di Kepulauan Maluku. Kedatangan mereka dipimpin oleh Antonio de Abreu setelah sebelumnya berhasil merebut Malaka tahun 1511. Maluku menjadi tujuan utama karena dikenal sebagai pusat rempah-rempah dunia, terutama pala dan cengkeh. Kehadiran Portugis membawa berbagai dampak. Dalam bidang perdagangan, mereka memperkenalkan sistem monopoli yang merugikan pedagang lokal. Di bidang sosial dan budaya, Portugis memperkenalkan senjata api, benteng pertahanan, serta musik dan tari yang masih bertahan hingga kini di Maluku. Selain itu, mereka juga menyebarkan agama Katolik yang kemudian mengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Meski akhirnya kekuasaan Portugis di Indonesia tidak bertahan lama, kehadiran mereka menjadi awal mula era kolonialisme bangsa Eropa di Nusantara. Masuknya Portugis ke Indonesia pada awal abad ke-16 membawa dampak besar dalam berbagai bidang. Di bidang ekonomi, Portugis menerapkan sistem monopoli perdagangan rempah-rempah. Pedagang lokal kehilangan kebebasan berdagang dan keuntungan lebih banyak mengalir ke pihak Portugis. Di bidang sosial dan budaya, Portugis memperkenalkan senjata api, benteng pertahanan, serta musik dan tarian yang hingga kini masih melekat di Maluku. Mereka juga aktif menyebarkan agama Katolik yang memengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Sementara dalam bidang politik, kehadiran Portugis memicu persaingan dan konflik antara kerajaan-kerajaan Nusantara. Beberapa kerajaan menjalin kerjasama dengan Portugis untuk memperkuat kekuasaan, sedangkan yang lain menolak dan berperang melawan mereka. Dengan demikian, kehadiran Portugis menjadi awal mula perubahan besar di Nusantara, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Oke, setelah membahas kedatangan bangsa Portugis, sekarang mari kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Spanyol masuk ke Indonesia. Setelah Portugis tiba dan menguasai Malaka serta Maluku, tak lama kemudian datang pula bangsa Eropa lainnya, yaitu Spanyol. Mereka singgah di Indonesia pada tahun 1521. Setelah ekspedisi Pangeran Ferdinand Magallanes, tujuan mereka sama, yaitu mencari rempah-rempah di Maluku. Kehadiran Spanyol inilah yang kemudian memunculkan persaingan sengit dengan Portugis di wilayah. Bangsa Spanyol pertama kali singgah di Indonesia pada tahun 1521, tepatnya di Kepulauan Maluku. Mereka datang melalui ekspedisi Ferdinand yang berlayar melintasi Samudra Pasifik hingga akhirnya sampai di pusat perdagangan rempah-rempah. Kehadiran Spanyol membawa sejumlah dampak bagi kehidupan masyarakat Nusantara. Dalam bidang ekonomi, Spanyol berusaha ikut menguasai perdagangan pala dan cengkeh di Maluku, sehingga persaingan dagang dengan Portugis semakin ketat. Hal ini membuat harga rempah tidak stabil dan merugikan pedagang lokal. Dalam bidang sosial, bangsa Spanyol juga memperkenalkan ajaran agama Katolik serta membawa pengaruh budaya baru melalui interaksi dengan masyarakat setempat. Sedangkan dalam bidang politik, persaingan antara Spanyol dan Portugis menimbulkan konflik, bahkan memecah belah kerajaan-kerajaan di Maluku. Pertentangan ini akhirnya diselesaikan melalui perjanjian Saragossa tahun 1529 yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaan di Filipina.
Oke, setelah membahas kedatangan bangsa Portugis, sekarang mari kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Spanyol masuk ke Indonesia. Penyaran bangsa Belanda ke Indonesia dimulai pada akhir abad ke-16. Tahun 1595, armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berangkat dari pelabuhan Amsterdam menuju Asia untuk mencari rempah-rempah. Mereka menempuh perjalanan panjang melewati Samudra Atlantik, kemudian menyusuri Tanjung Harapan di Afrika Selatan, hingga akhirnya tiba di Banten pada tahun 1596. Inilah awal mula kedatangan Belanda ke Nusantara. Setelah pelayaran pertama itu, Belanda mengirimkan ekspedisi berikutnya dan berhasil. Bangsa Belanda pertama kali singgah di Indonesia pada tahun 1596. Ekspedisi ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang berlabuh di pelabuhan Banten. Tujuan utama mereka sama seperti bangsa Eropa sebelumnya, yaitu untuk mencari rempah-rempah yang sangat bernilai di pasaran Eropa. Kehadiran Belanda membawa dampak besar bagi Nusantara. Dalam bidang ekonomi, Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602 dan mulai menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Hal ini membuat perdagangan lokal kehilangan kebebasan berdagang, sementara keuntungan lebih banyak dikuasai oleh Belanda. Dalam bidang sosial, Belanda memperkenalkan pola kehidupan baru, termasuk sistem kerja paksa dan diskriminasi sosial antara orang Belanda dan pribumi. Kehidupan masyarakat menjadi lebih sulit karena beban pajak dan kewajiban kerja.